Jangan sungkan, jangan ragu. Ya, teman-teman silakan untuk ininya, videonya di-on-kan dulu. Untuk yang belum videonya on, silakan di-on-kan dulu supaya kita saling mengenal, melihat oh iya ini Winda, ini Hana, oh ada Rahman gitu kan kelihatan ya. Ada Tapia apa Regan nih panggilannya? Kan, Miss. Regan Ya. atau Tapi? Ya, oke. Silakan. Ada yang mau ditanyakan dulu? Kalau untuk aturan-aturan perkuliahan saya kira sama persis. Bagaimana caranya ketika teman-teman di dalam tatap muka gitu. Lalu Dadan, Gunawan, mana seragamnya? Dan Dadan. Dadan. Kita usahakan jadi setiap pertemuan menggunakan pakaian lengkap dan usahakan dasi rapikan dulu semuanya gitu ya. Jadi nanti pas on jam 1 itu teman-teman sudah langsung siap gitu ya. Jadi nanti minggu depan untuk ini karena pertemuan pertama, jadi untuk minggu depan usahakan ketika jam 1, karena kita kan sudah istirahat tuh agak lama ya 1 jam setengah. Ketika teman-teman ada jadwal sebelumnya, itu kan sudah ada istirahat 1 jam setengah. Jadi saya minta jam 1 itu teman-teman langsung masuk ke Meet, ke Google Meet dulu ya. Baru nanti untuk kuliah selanjutnya kita bicarakan lagi. Ya, baik. Ya, Silakan ada Miss. yang mau ditanyakan terlebih dahulu, Mangga. Kalau tidak ada, saya langsung ke presentasi. Ada tidak? Nah, Permana Arya juga tidak pakai seragam nih. Dan videonya nyalakan. Arya. Arya, kenapa nggak pakai seragam? Ya, Miss, tadi tuh pulang dari kampus langsung salin. Saya kan mandi dulu tadi. Oh, ya. Berarti tadi ada perkuliahan secara Ya, tetap offline ya. Men. Baiklah. Karena gerah gitu ya, takut ya. smell-smell gitu, jadi ganti baju. Maaf ya, Ya, Miss. baiklah. Ya, siap. Yes. Dimaafkan deh. Ya, baiklah. Kalau memang tidak ada pertanyaan, saya masuk ke presentasi sebentar saja. Kalaupun ini ada kendala nggak mengenai teman-teman ada kendala di perkuliahan ini? Maksudnya secara online ini? Kalau kuota insya Allah ya ada semua. Paling kendala sinyalnya, Miss. Sinyal. Oke. Memang rumah di mana sinyal berpengaruh? Ya, baiklah. Jadi nanti untuk yang sinyal, ya sama sih ya di Indonesia dimanapun. Karena kemarin juga ketika rapat itu ada saja kendala di sinyal dan mudah-mudahan untuk perkuliahan kita ini bisa lancar, tidak terlalu terkendala dengan sinyal. Yang penting tidak hujan mungkinnya ini. Ya, baiklah kita akan bahas mengenai manajemen logistik. Untuk pertemuan pertama ini kita khusus membahas mengenai administrasi. Jadi selama 1 semester kita akan berbicara mengenai manajemen logistik, bagaimana perencanaannya, bagaimana pelaksanaannya, dan bagaimana cara mengendalikannya. Nah, untuk pertemuan pertama ini kita hanya akan membahas mengenai administrasi. Nah, untuk administrasi ini kita bahas pengertian administrasi, lalu sejarah administrasi seperti apa, ruang lingkup administrasinya, fungsi administrasi, dan unsur administrasi. Untuk pengertian administrasi sendiri,
Menurut Herbert Simon dan Anton Antoila, administrasi adalah suatu kegiatan dari kelompok yang mengadakan kerjasama untuk menyelesaikan tujuan bersama. Jadi, kegiatan dari kelompok yang mengadakan kerjasama untuk menyelesaikan tujuan bersama. Sedangkan, menurut Lester Robert Breitel, ini mengatakan the most comprehensive decision view management as an integrating process by which authorized individual create, maintenance, and operate an organization in the selection and accomplishment of its aims. Jadi secara keseluruhan yang menggambarkan manajemen sebuah integrasi, proses integritas seperti itu. Nah, untuk administrasi dalam arti luas juga, ini mengandung 3 unsur pokok, yaitu kelompok manusia, kerjasama, dan tujuan tertentu. Jadi di dalam sebuah administrasi ini akan melibatkan kelompok manusia. Di kelompok manusia ini adanya kerjasama. Kerjasama untuk apa? Untuk mencapai tujuan tertentu. Lalu, masih pengertian administrasi. Pengertiannya sama dengan manajemen yang berusaha mempengaruhi dan menyuruh orang agar bekerja secara produktif. Lalu yang kedua, memanfaatkan manusia, material, uang, dan metode secara terpadu guna mencapai tujuan institusional atau tujuan organisasi. Lalu mencapai suatu tujuan melalui orang lain, fungsi eksekutif pemerintah, dan memanfaatkan sistem kerjasama interaktif yang efisien dan efektif. Jadi konsepnya seperti ini. Jadi administrasi ini sama seperti manajemen, berusaha untuk mempengaruhi. Kita sudah punya tujuan misalkan. Kita sudah punya tujuan di awal, bahwa kita mau menuju ke X misalkan. Nah, bagaimana caranya supaya tujuan tersebut bisa tercapai, bisa terwujud? Ya, kita masuk misalkan tidak bisa sendiri kan. Dalam satu organisasi atau dalam suatu perusahaan, suatu institusional, itu tidak mungkin hanya satu orang saja yang bekerja. Harus semuanya bahu-membahu. Nah, kadang-kadang tidak setiap orang itu punya semangat yang sama, tidak sama visinya, tidak sama tujuannya awalnya. Tapi bagaimana caranya kita mempengaruhi orang, kita menyuruh atau meminta orang lain untuk bekerja mencapai tujuan bersama atau tujuan organisasi yang sudah ditentukan. Yang tentunya harus produktif. Mencapai tujuan itu, apakah hanya manusianya saja? Tidak. Adanya material, adanya harus materi, atau uang, adanya metode atau cara-cara tertentu yang bisa digunakan. Jadi semua dimanfaatkan untuk mencapai suatu tujuan. Efektif dan efisien, berhasil guna. Ingat ya, efektif dan efisien. Kita mencapai tujuan, berhasil guna, dan berdaya guna. Nah, seperti itu. Lalu sejarahnya seperti apa sih administrasi itu muncul? Secara etimologi, administrasi itu berasal dari kata et dan ministret, yang berarti melayani. Atau ada juga yang mengatakan membantu, memenuhi, melaksanakan, menerapkan, pengendalian, menyelenggarakan, mengarahkan, menghasilgunakan, mengelola, mengatur, mengurus, mengusahakan, mendayagunakan. Jadi dari dua kata ini, kita bisa mengartikannya begitu luas.
mulai dari melayani sampai daya gunakan. Sedangkan menurut bahasa Prancis awalnya kan administrator, nggak tahu nih di bahasanya harus seperti apa kalimatnya. Lalu kata bendanya berubah jadi administration, berubah lagi menjadi kata sifat administrativus. Dalam bahasa Inggris kita lebih mengenal dengan nama administration. Lalu dilihat dari sudut pandang yang saling melengkapi satu sama lain, ini ada juga yang mengatakan bahwa administrasi ini sebagai ilmu. Tapi ada juga yang mengatakan administrasi ini sebagai pekerjaan. Kedua-duanya benar. Karena administrasi yang dikatakan sebagai ilmu ini ada kajian ilmunya, memiliki objek yang material. Lalu administrasi ini diterima secara umum, tidak hanya satu kelompok saja. Lalu dapat dipelajari dan diajarkan. Salah satunya kita nih yang sedang belajar di sini. Lalu ada yang mengatakan administrasi ini sebagai pekerjaan. Ya, benar. Karena administrasi ini juga suatu pekerjaan yang memang harus dikerjakan, yang harus diselesaikan secara tuntas dan memuaskan tentunya. Maka kalau ada yang mengatakan administrasi sebagai ilmu, ya, administrasi sebagai pekerjaan, ya, seperti itu ya. Ruang lingkupnya apa saja. Jadi kita tidak bisa lepas ketika kita berbicara administrasi selalu kita berkaitan dengan manajemen. Selalu ya. Makanya manajemen administrasi, yaitu kegiatan-kegiatan yang bertujuan mengarahkan agar semua orang dalam organisasi mengerjakan hal-hal yang tepat sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Mohon maaf kalau agak ini banyak yang tipe gitu ya. Lalu manajemen operasi, yaitu kegiatan yang bertujuan mengarahkan dan membina agar pekerjaan yang menjadi beban tugas masing-masing dilaksanakan dengan tepat dan benar. Lalu fungsi yang mendukung administrasi, ada yang dikatakanlah fungsi rutin, fungsi teknis, fungsi analis, fungsi interpersonal, dan fungsi manajerial yang mendukung adanya fungsi administrasi. Untuk fungsi rutin, yang dimaksud dengan fungsi rutin ini, yaitu fungsi administrasi yang membutuhkan pemikiran, minimal pengarsipan dan penggandaan. Nah, jadi teman-teman sudah belajar cara mengarsipkan, cara menggandakan. Ini kegiatan-kegiatan yang rutin dilakukan, yang biasanya dilakukan oleh staf administrasi. Lalu ada juga fungsi teknik. Untuk fungsi teknis ini, yaitu fungsi administrasi yang membutuhkan pendapat, keputusan, dan keterampilan perkantoran yang memadai, seperti menggunakan beberapa aplikasi komputer. Untuk aplikasi komputer ini, ya, apalagi di LP3I, insya Allah Office Management lulusannya itu sudah kompeten, karena sudah ada MOS ya, ada MOS. Ini dilakukan oleh staf administrasi. Lalu fungsi analis, untuk fungsi analis, ini membutuhkan pemikiran yang kritis dan kreatif disertai kemampuan untuk mengambil keputusan, seperti membuat dan menganalisis laporan dan membuat keputusan pembelian. Ini dilakukan oleh manajer. Jadi ketika mengambil keputusan, ini hanya contoh saja bahwa si manajer ini menganalisis laporan, adanya pelaporan, dianalisa, lalu dibuat keputusan, contohnya untuk BPIC, keputusan untuk pembelian bahan baku, pembelian aktifat tetap, ini dilakukan oleh seorang manajer. Sedangkan untuk fungsi interpersonal, ini adalah fungsi yang membutuhkan penilaian dan analisis sebagai dasar pengambilan keputusan,
serta keterampilan yang berhubungan dengan orang lain, seperti mengkoordinasikan tim proyek contohnya. Ini juga dilakukan oleh staf administrasi. Sedangkan yang terakhir adalah fungsi manajerial, yaitu fungsi yang membutuhkan perencanaan, pengorganisasian, pengukuran, dan pemotivasian. Ini dilakukan oleh manajer. Selanjutnya, ada juga untuk fungsi administrasi lainnya. Jadi teman-teman bisa lihat di e-booknya masing-masing atau di bukunya. Untuk fungsi manajemen ini ada pengelolaan perlengkapan, hanya contoh ini, pengelolaan perlengkapan, pembukaan perencanaan, pelaporan, fungsi pengawasan, fungsi kerjasama, fungsi komunikasi, dan fungsi laporan. Unsur-unsur administrasi apa saja? Ada yang namanya organisasi, ada yang namanya manajemen, komunikasi, kepegawaian, keuangan, perbekalan, tata usaha, dan hubungan masyarakat. Nah, teman-teman bisa lihat bahwa administrasi ada di organisasi sebagai wadah bagi segenap kegiatan usaha, kerjasama, organisasi, atau perusahaan, atau institusional. Kita kenal kalau di administrasi ya organisasi. Lalu manajemen, kegiatan yang menggerakkan sekelompok orang dan mengarahkan fasilitas kerja. Atau kita kenal kalau ini kan unsur-unsur manajemen ada POAC, planning, organizing, executing, controlling, adanya perencanaan, adanya pengorganisasian, adanya pergerakan, dan adanya pengawasan. Lalu ada komunikasi. Komunikasi itu apa? Penyampaian berita dan pemindahan pemikiran seseorang kepada yang lain dalam rangka mewujudkan kerja sama. Jadi adanya transfer informasi, adanya transfer pemikiran, sehingga orang-orang atau yang berkepentingan itu betul-betul mau mewujudkan apa yang sudah menjadi tujuan bersama. Lalu kepegawaian, ini pengaturan dan pengurusan pegawai atau karyawan yang diperlukan. Keuangan, tidak terlepas dari keuangan, yaitu pengelolaan segi-segi pembiayaan dan pertanggungjawaban keuangan. Lalu perbekalan, ini maksudnya adalah perencanaan, pengadaan, dan pengaturan pemakaian barang-barang keperluan kerja. Sedangkan untuk tata usaha, ini penghimpunan, pencatatan, pengolahan, pengiriman, dan penyimpanan berbagai keterangan yang diperlukan. Dan yang terakhir yang ada di administrasi ini adalah hubungan masyarakat. Bagaimana perwujudan hubungan yang baik dan dukungan dari lingkungan masyarakat terhadap usaha kerja sama. Nah, itulah pemaparan mengenai administrasi. Ada yang mau ditanyakan, silahkan, atau kita diskusi saja. Enggak? Miss izin bertanya, Silahkan, enggak. Winda. tadi ada manajemen administratif, soal manajemen administrasi. Nah, yang ada nggak perbedaan yang signifikan antara manajemen sama administratif? Nah, pertanyaan yang bagus. Ada nggak perbedaannya? Ada yang bisa menjawab? Silahkan. Ya, silahkan. Karena teman-teman ini jurusan Office Management, saya kira untuk administrasi, untuk manajemen ini sudah hatam lah gitu ya. Yuk, silakan ada yang mau bantu saya. Ada nggak perbedaan antara administrasi dengan manajemen? Silakan. Ada yang bisa jawab?
Win, manajemen itu apa, Win? Kayaknya Indra mau jawab nih. Indra, enggak? Administrasi kan ada yang dalam arti sampai sama arti luas ya. Terus kalau misalkan yang perbedaannya kan kalau administrasi kan tuh pekerjaan kantor yang pada umumnya berhubungan dengan 4 macam seperti kayak catatan gitu, terus angka-angka, terus penyimpanan produk-produk sendiri, terus yang terakhir tuh kan komunikasi intern. Terus yang manajemen itu kayak seperti bangunan atau gedung yang terdiri dari ruangan dan tempat orang melakukan pekerjaan ketatausahaan, terutama tulis menulis, terus hitung menghitung dan usaha lainnya. Ya, terima kasih untuk Indra. Untuk yang lainnya, silakan. Silakan. Ada lagi yang mau memaparkan? Teman-teman sudah punya bukunya nggak untuk manajemen logistik? Sudah diberikan? Ada di e-book, Min. Ada di e-book. Sudah punya e-book masing-masing ya? Udah nih, kalau e-book mau udah ada. Iya, alhamdulillah kalau sudah ada. Jadi ini, kadang kita sulit membedakan antara administrasi dengan manajemen. Tapi banyak yang bilang untuk manajemen ini kan ada sebuah perencanaan atau sering dikaitkannya dengan sebuah perencanaan pergerakan, lalu pengorganisasian dan controlling. Ini luas, betul tadi, bahwa segala hal itu perlu manajemen, ya kan? Tidak mungkin kita punya sesuatu, kita bekerja atau kita melakukan kegiatan tanpa perencanaan terlebih dahulu, tanpa menggerakkan orang, tanpa pengorganisasian, adanya job desk-nya masing-masing seperti apa sih, gitu kan? Kalau kita bekerja tanpa job desk, kadang sulit juga, gitu kan? Hanya pengawasan. Nah, si administrasi ini ada di mana? Gitu kan? Dari tadi kita berbicara di pengertian juga ada pergerakan orang, ada money, material, gitu kan ya? Itu manajemen artian luas dan inti dari manajemen itu adalah administrasi. Jadi sulit membedakan, tapi ya itu tadi. Jadi inti dari manajemen di administrasi. Ketika administrasinya bagus, salah satu contoh yang bisa dilihat itu administrasinya, contohnya pengasihan, penggandaan, itu kan yang ada ya. Bagus, lalu sistem informasinya oke, itu dikatakanlah bahwa manajemennya sudah bagus. Seperti itu. Jadi mudah-mudahan tidak puas dengan jawaban saya dan Indra, sehingga teman-teman khususnya Winda bisa mencari lagi informasi. Tapi sebetulnya administrasi itu apa sih, manajemen itu? Kira-kira cara membedakan yang betul-betul itu seperti apa? Teman-teman bisa lihat. Gitu ya. Terima kasih atas pertanyaannya untuk Winda dan untuk Indra, terima kasih atas tanggapannya. Ya, terima kasih. Ya. Baik, untuk yang lainnya, silakan.
menurutku. Kalau teman-teman 100 menit di Google Meet, siap? Karena untuk kita sharing saja ya. Sharing dulu nih, mumpung kita ada di Meet dulu.